Farid? Alhamdulillah coach, baik. Alhamdulillah. Sibuk apa sih sekarang kira-kira? Hari ini saya lagi sibuk kuliah. Terus selain kuliah saya juga sibuk kerja juga. Kerja Untuk sampingan lah. sampingan kerja apa namanya, kuliah semester berapa ya? Kuliah semester 4 jalan ke semester 5. Oke, kerja sampingannya apa kira-kira? Kalau kerja sampingan saya kadang tukang foto gitu. Wah, keren. Jadi baguslah editor fotonya ya. Alhamdulillah sejauh ini klien yang minta foto nggak pernah Kecewa. Iya, nggak pernah kecewa. Iya, betul. Nah, kemarin kan sebelum kita buat pertemuan hari ini, Farid sudah sedikit bercerita nih sama saya terkait kendalanya, keinginannya untuk bisa menjadi seorang public speaking ya. Nah, selamat datang nih sebelumnya di sesi coaching kita hari ini. Tapi sebelum saya mulai, Farid bisa isi dulu info konsen yang sudah saya siapkan. Nanti Farid tulis nama Farid, terus tanggal sesi kita hari ini, dan nama saya selaku coachnya pada hari ini. Oke, sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya ya, tadi kita sudah cerita dan sebelumnya Farid juga sudah menyampaikan ke saya. Jadi hari ini kita akan benar-benar fokus ya kepada persoalan public speaking. Farid ingin menggali lagi kemampuannya untuk bisa berbicara di depan publik. Kalau saya boleh tahu nih Farid, apa sih sebenarnya tujuan kamu ingin meningkatkan kemampuan public speaking kamu? Apakah selama ini kemampuan kamu kurang maksimal atau gimana? Nah, sebelumnya terima kasih coach. Yes. Saya lebih ingin percaya diri saat berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di kelas. Saya juga ingin bisa menyampaikan ide dengan jelas dan tidak pernah gugup gitu. Tidak pernah gugup. Bagus ya. Kemudian gini, tujuan yang lebih spesifik lagi nih ya, selain tadi yang kamu sebutkan, kalau kamu bayangkan nih diri kamu sekarang sudah menjadi seorang pembicara yang percaya diri, seperti apa sih penampilan kamu di depan audiens kira-kira? Saya bisa berdiri dengan tegak, berbicara lancar, tidak terbata-bata, dan audiens terlihat tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Oh gitu. Selama ini pernah nggak punya pengalaman menarik ya di bidang public speaking yang pernah kamu alami? Misalnya ini waktu ngobrol di depan berbicara di depan siapa gitu kan, audiensnya siapa? Punya pengalaman nggak sebelumnya untuk di bidang public speaking? Boleh cerita sedikit? Boleh, coach. Sebelumnya saya juga pernah itu berbicara di depan umum selain presentasi di kelas. Awalnya itu saya bawa doa. Dengan bawa doa pertama kali. Oke. Dengan pertama kali itu kan kayak ini gugup nih, nggak bisa megang mic aja tuh sampai gemeter gitu kan. Nggak bisa kondisikan tubuh sendiri, pikiran sendiri, sampai itu doa hampir salah gitu loh, sampai salah sebut gitu, salah ucap gitu. Iya. Itulah pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama untuk tampil di depan umum ya. Selebihnya juga kadang ngasih kata sambutan. Masih belum pede lah ya. Iya. Keren sih, kamu udah mau coba ya. Nah, sekarang kita jujur-jujur aja nih. Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut kamu kemampuan kamu saat ini berada di nomor 1 atau 10, kira-kira di mana? Mungkin 4. Kadang bisa, tapi sering kacau. Apalagi kalau topiknya berat atau banyak orang, lebih banyak audiens, saya lebih kayak lebih gugup lagi ya, gitu. Kurang percaya diri. Oke, sebenarnya kamu udah cukup bagus sih ya upayanya. Kira-kira kamu sudah coba latihan atau belajar sebelumnya untuk mengatasi masalah gugup kamu? Pernah sih, saya nonton YouTube, baca artikel, tapi belum konsisten. Paling latihan kalau jadwal presentasi aja di kelas.
Oh, berarti masih hanya sebatas teman-teman satu Iya. kelas ya. Dan itu kira-kira yang kamu alami apakah masih sama dari sebelumnya atau gimana? Kalau pertama kali mungkin sedikit gugup ya, karena pertama kali itu orangnya nggak kita kenal. Tapi kan karena sekarang itu udah temen udah akrab, Iya. jadi lebih biasa aja gitu. Tapi kalau muncul lagi audiens yang beda, Nah, malah itu lebih ya. gugup lagi Berarti gitu. selama ini kamu belajarnya hanya sebatas lihat YouTube gitu ya, baca-baca artikel, belum konsisten gitu ya Iya. kira-kira. Masih sifatnya reaktif dan belum proaktif gitu. Itulah dia kadang kan kendala saya waktu berbicara tentang mau public speaking ketika audiens baru. Agak gugup lah Iya, ya. betul, Gitu betul, ya. betul. Jadi artinya kalau semakin sudah kenal, kalau teman satu kelas tadi kan karena udah kenal, jadi sering komunikasi gitu ya. Jadi rasa gugupnya tidak terlalu seperti yang awal-awal baru ya, gitu. di awal-awal. Oke, menurut kamu ya Farid ya, apa saja sih yang bisa kamu lakukan supaya skill kamu naik dari 4 ya minimal 7 lah kira-kira? Latihan rutin mungkin ya, mungkin bisa membantu bikin catatan poin-poin agar gak ngeblank saat kita nyampaikan sesuatu. Bisa juga rekam diri sendiri atau bisa ke temen biar dikasih feedback juga. Oke, ini bagus tuh. Mungkin bisa juga kamu tambahkan ya, ikut kelas atau komunitas juga bisa nambah jam terbang. Iya, saya pernah dengar komunitas public speaking, cuman belum pernah coba gitu. Itu juga bisa jadi opsi loh sebenarnya, yang opsi yang cukup serius tapi ya. Namun di balik lagi nih ke kamu ya. Dari semua pilihan tadi, mana yang paling realistis nih yang bisa kamu mulai dalam minggu ini? Saya mulai dengan latihan mandiri 3 kali seminggu, 10 menit juga udah cukup lah untuk di waktu 3 minggu itu. Minggu depan saya coba ikut sesi komunitas public speaking. Itu juga mungkin bisa membantu saya untuk lebih baik lagi di public speaking ini. Mantap tuh. Kira-kira kamu butuh nggak kalau saya buatin seperti checklist atau reminder gitu? Kalau bisa sih boleh juga, biar saya nggak lupa-lupa kali gitu. Aman itu, Iya. beres lah pokoknya. Nah, terakhir nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa niat kamu buat jalani rencana ini? Mungkin 9. Kenapa 9? Udah nggak nyaman juga tiap kali gugup di depan umum gitu. Oke, sip. Itu tandanya kamu udah siap berkembang ya menurut saya. Public speaking itu bukan soal jago ngomong aja, tapi soal keberanian dan latihan terus-menerus supaya kamu bisa lebih baik lagi nih untuk melakukan public speaking di depan orang banyak. Nah, kamu hari ini juga sudah ambil langkah yang benar gitu. Terima kasih coach. Yes. Biar saya juga terima kasih juga atas motivasi hari ini. Jadi saya bisa lebih baik lagi di kedepannya. Oke, Saya udah mulai yakin gitu. sip. Tadi kan saya sudah kasih nih informasinya ya, dan ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin Farid bisa isi, termasuk tujuan Farid belajar public speaking, kemudian kondisi yang saat ini Farid miliki, dan ada pilihan-pilihan lainnya. Ini di sini nanti bisa Farid isi. Kemudian rencana aksi nih yang akan Farid lakukan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi ini sebagai catatan supaya Farid tidak lupa juga bahwa semua yang Farid lakukan sudah direncanakan dengan baik. Oke? Oke, terima kasih Farid sudah mengikuti sesi coaching hari ini. Dengan penuh kesadaran dan kejujuran, kamu sudah mengambil langkah awal yang penting. Oke, menyadari tujuan, mengenali kondisi saat ini, kemudian mengeksplorasi pilihan, dan membuat komitmen yang nyata.
Ingat bahwa kemampuan public speaking itu bukan soal bakat, tapi soal latihan dan keberanian untuk terus mencoba. Oke, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan mendekatkanmu pada versi terbaikmu. Oke Farid, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir, sudah punya niat yang kuat. Kita akan melakukan pertemuan berikutnya. Di sesi coaching selanjutnya kita akan bahas tentang evaluasi aksi yang sudah kamu lakukan, kemudian merefleksikan apa yang berhasil dan tantangan yang muncul ya selama seminggu ke depan, kemudian menyesuaikan rencana jika perlu, dan yang terakhir kita akan melanjutkan penguatan kemampuan public speaking bagi kamu dengan latihan yang lebih spesifik, misalnya mulai membuat pidato, membaca pidato, atau berpidato lebih percaya diri, penguasaan bahasa tubuh, atau storytelling yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Farid atas waktu. Ya, semoga berhasil.